Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Dadah. Tanggapan gue kalau soal ngeprank yang di luar batasan kayak gitu ya, ini efek dari sulitnya sulitnya hidup gitu. Maksudnya mereka jadi bingung mau bikin seperti apa gitu, mau bikin konten gitu kan. Gue juga main YouTube juga, gue juga bikin konten juga buat YouTube gue gitu kan. Cuman gue nggak kepikiran sampai harus bikin prank yang kelewatan batas. Karena ya gue mikirnya konten gue adalah konten yang akan bisa dinikmati sampai waktu yang panjang gitu kan, untuk berkepanjangan. Dan gue pengennya orang-orang lihat konten gue itu mendapat manfaat gitu kan, ada sesuatu yang baik yang bisa diambil dari konten gue. Nah, gue nggak sampai kepikiran sampai bikin kayak gitu. Dan mereka bikin seperti itu mungkin tujuannya satu sih, pengen bisa banyak subscriber dan juga yang nonton banyak, dan akhirnya mereka bisa monetize. Dan menurut gue itu adalah ekspresi dari desperate sih. Bisa dibilang mereka udah bingung mau bikin apa gitu. Jadi ya bisa dibilang nggak ada pembenaran yang bisa gue kasih dalam tindakan itu gitu. Dan bisa dibilang mereka bikin seperti itu hanya untuk pure untuk pengen naikin konten mereka aja. Cuman mereka salah jalan. Dan menurut gue ya kalau misalnya mau ditindaklanjuti, ditindak tegas, gue rasa kita terlalu sempit mikirnya kalau kita ngehajar pelakunya, oknum yang lakuin hal negatif itu. Sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa mengkonsumsi konten-konten yang bagus gitu kan, yang bermanfaat, yang bermutu gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak, kalau menurut pandangan gue gitu, kalau misalnya digital platform itu, YouTube dalam hal ini tidak memberikan batasan atau peraturan yang lebih spesifik untuk konten yang bakal mereka spread ke seluruh penggunanya, ya percuma aja gitu. Dan yang youtuber sampah kayak gini akan muncul lagi nantinya gitu. Karena ya yang konten kayak gitu yang dinontonin orang gitu, bukan yang konten yang bagus-bagus gitu. Ada sih konten-konten yang bagus, bukan cuma ada, juga banyak. Cuman nggak dapat perhatian seperti itu gitu. Mereka cuma mikirnya gimana caranya ini konten bisa terpublikasi secara masif gratis gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu. Menurut gue nggak ada yang salah gitu, karena ini adalah ranah kreasi, ranah kreativitas. Jadi kalau misalnya ini mau jadi bagus, ini mau jadi viral, itu ya karena kita yang viralin gitu loh. Seperti beberapa YouTuber lain, content creator lain yang pernah bilang juga, gue ngambil quote ya dari dia. Ya bisa dibilang konten sampah jangan lo jadiin bagus gitu, jangan lo angkat gitu, biarinlah sampah jadi sampah gitu. Jadi ya menurut gue orang-orang yang akan berpikiran, orang-orang yang punya pikiran akan bikin konten-konten kayak gitu akan mikir lagi gitu. Wah, gue bikin konten receh yang sampah, nggak dimakan orang nih, maksudnya orang nggak suka, orang nggak akan bikin lagi gitu. Jadi menurut gue adalah di sini peran pentingnya adalah media gitu. Kalau mau diekspos yang negatif ya akan jadi ya yang negatif itu gitu. Kalau misalnya yang lo ekspos itu yang prestasi, yang bagus-bagus, akan jadi yang positif juga gitu. Jadi ya bukan salah si kreatornya, kreator kan nggak punya batasan tuh, bebas gitu kan, karena mereka bisa berlindung di asas ranah kreativitas tadi. Dan menurut gue adalah kalau misalnya ini konten nggak bagus ya nggak usah di blow up, biarin aja tenggelam gitu kan. Kalaupun dia naik dia akan tenggelam.